sudah berkali-kali datang ke sana. Jadi tidak boleh kita lagi dibodohi oleh orang yang mengaku duriahnya, yang mengaku mempunyai atribut-atribut Rasulnya. Itu sebenarnya orang itu sedang membodohi kalian berkedok agama dan menjual nama Nabi dengan atribut-atributnya, baik rambut Nabi, sandal Nabi, jubah Nabi, songkok Nabi, pedang Nabi. Bahkan ada yang mengaku punya kiswah makam Nabi. Nalarnya di mana, saudaraku? Seorang raja Arab Saudi sendiri tidak bisa masuk ke makam Nabi karena sudah ditembok setinggi 6 meter tanpa pintu. Karena sudah dijadikan cagar budaya. Saat dulu peristiwa di mana ada sekelompok orang yang akan mencuri jasad Nabi, disitulah pemerintah Arab Saudi melakukan pengamanan, dibikin tembok besar dan tinggi, tidak ada pintu, tanpa pintu. Ini fakta. Jadi ulama Madinah ini tadi sudah memberikan warning, pengumuman secara publik untuk didengarkan dan disimak baik-baik. Siapapun saudaraku yang ada di Indonesia itu, mau guru Anda, mau kiai Anda, mau habib Anda, ya, mau ulama Anda, tidak pandang bulu. Orang itu kalau ngaku punya rambut Nabi dari kunjungannya dari sana, mau dari Turki, mau dari mana saja, itu palsu alias aspal alias dusta. Yakinlah wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengkeramatkan sesuatu yang melekat pada dirinya. Ingatlah wahai saudaraku, beragamalah yang benar, karena kebenaran itu milik Allah. Dan jangan lagi mau dibodohi dengan kaum-kaum Balawi yang ngaku duriah Nabi ini dengan memamerkan atribut-atribut. Sana punya kiswah Nabi, sana punya rambut Nabi, di sini pun juga punya rambut Nabi. Seolah-olah rambut Nabi itu berceceran di dunia ini. Yang negara sana punya rambut Nabi, sini ngeklaim punya rambut Nabi, sini juga. Satu negara saja berbagai orang mengeklaim punya rambut Nabi. Itu kedustaan semuanya. Masa rambut Nabi berceceran kemana-mana, di dunia sana, di dunia sana, di dunia sana, di pulau ini ada, di pulau itu ada, di kota ini ada, di kota ini. Ustadz itu punya, habib itu punya, kiai itu punya, ulama itu punya. Itu dusta semuanya. Nalar yang sehat. Karena ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Arab Saudi sudah menyampaikan bahwa tidak ada satupun peninggalan Nabi yang asli. Kalau mengaku itu milik Nabi yang asli, baik rambut, baik pedang, baik songkok, baik jubah, baik sandal, sebenarnya orang itu sedang berdusta atas nama Nabi dan Allahnya. Begitulah saudaraku. Jadi jangan mau kita itu dibodohi. Cerdaslah, simak baik-baik. Dari mana Rasulullah itu berada? Rasulullah itu bangsa Arab. Rasulullah itu suku Quraisy. Rasulullah itu Bani Hashim. Bagaimana mungkin seseorang ya di negara sana punya rambut Nabi, di negara sana punya rambut Nabi. Satu negara itu bahkan ratusan orang punya rambut Nabi. Belum lagi di Indonesia, ratusan orang ngomong punya rambut Nabi. Belum lagi di negara sana punya jubah Nabi, di sini juga ngeklaim punya jubah Nabi, punya pedang Nabi, punya sandal Nabi. Memang sandal Nabi berapa? Memang rambut Nabi berceceran kemana-mana ketika beliau wafat. Tidak ada satupun barang Nabi yang boleh diambil ketika beliau itu wafat. Bayangkan
kecintaan para sahabat saat itu. Bu, kira-kira mungkin enggak ada orang atau sahabat yang lain meminta barang Nabi untuk disimpan? Tidak boleh, dan tidak ada satupun yang diizinkan memiliki sesuatu yang melekat kepada Nabi. Nanti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengkhawatirkan akan dijadikan barang yang sakral yang nanti akan dikultuskan. Itulah sahabat melarang siapapun saat itu. Bagaimana orang mungkin punya rambut Nabi, sandal Nabi, jubah Nabi? Ingat saudaraku, jangan sampai kita itu didustai atas nama Nabi dan Allahnya untuk profit. Ini kan diumumkan. Hadirilah museum, pameran, pedang Nabi, rambut Nabi, jubah Nabi. Orang biasa 50.000, 25.000 untuk pelajar. Tidak akan bikin kalian miskin. Kalau kalian cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi dan berharap syafaatnya, hadirilah. Uang 50.000 dan 25.000 itu tidak akan bikin kalian miskin. Iya, tidak akan bikin kita miskin, tapi akan bikin lo kaya. Itu jawaban yang benar, pertanyaan yang tepat. Jadi kita tidak boleh dibodohi seperti itu lagi, saudaraku. Yuk dibantu tap-tap layar, share-share. Dibantu tap-tap layar, share-share, biar live-nya panjang, teman-teman. Ini education ya, bukan meluapkan kemarahan, bukan. Ya, alhamdulillah, walaupun skincare seperti ini, ya sudah Allah panggil untuk menjadi tamunya beberapa kali di Madinah dan Mekah Al-Karomah. Dan saya juga berkeliling di sana, melihat museum-museum di sana, bertanya di sana. Dan saya bahkan juga menyampaikan untuk memberikan satu keterangan, ada hendak ini peninggalan Rasulullah yang ada di seluruh jazirah Arab ini, baik kota Makkah, Madinah maupun di jazirah Arab belahan lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Tap-tap layar, share-share. Ya. Sini adzan ya teman-teman. Bentar. Kadang-kadang itu saya itu pengen ngangkat politik. Kalau ngangkat politik kan viewernya banyak ya. Tidak ada masalah putra, ujung-ujungnya jual jamu itu halal. Tapi kalau Anda membiarkan kedustaan orang, ya ingat putra, lesan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Saat Rasulullah itu wafat, tidak boleh ya satupun barang Nabi yang boleh diminta oleh sahabat lain. Itu larangan keras oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Jadi kalau orang katanya di Indonesia saja, sana ngaku punya rambut Nabi, sini Ustadz ini punya rambut Nabi, Habib itu punya rambut Nabi, belum di negara yang lain ngaku ada rambut Nabi, ada jubah Nabi, ada sandal Nabi. Bayangkan putra, memang rambut Nabi berceceran ke mana-mana saat beliau wafat. Sedangkan saat itu ketika Rasulullah itu wafat, tidak boleh satupun barang Rasulullah yang boleh diminta oleh sahabat-sahabat yang lain, karena takutnya mereka nanti akan mengkultuskan barang tersebut. Itu fakta. Kalau kamu tidak percaya, tidak apa-apa putra, silahkan. Wong nanti kamu sendiri kok yang rugi.
Kamu sendiri yang akan menanggung kok. Segini kan tidak ada urusan dengan kamu gitu loh. Mau kamu tidak percaya, monggo, tidak ada masalah. Bawalah ya keluargamu khidmat dengan Habibmu, boleh, monggo. Ya kalau kamu yakin mereka dzurriyyah Nabi, tapi ingat, lesanmu nanti juga akan dipertanggungjawabkan secara genetik saja. Ya, Habib Alawi ini sudah tidak mungkin, mustahil sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau ingin masih berkhidmat silakan, boleh, monggo, tidak ada masalah. Kalau keyakinanmu memang meyakini mereka dzurriyyah Nabi, monggo silakan. Lo ini faham ndak putra? Ya, kamu kenapa kok ndak berani naik? Kalau kamu ndak berani naik, kamu tak blokir, ya. Kalau kamu ndak berani naik, kamu tak blokir. Ini udah tak kasih waktu ya, tak kasih tangga untuk naik. Apa keyakinanmu? Kamu ingin membiarkan kedustaan-kedustaan itu merajalela di bangsa kita, pamer, ya ini loh videonya. لكن لم يبق من أعضائه شيء إلى وقتنا الآن قط. من زعم أن شعرا بقي منه فقد كذب. Orang yang punya rambutnya Nabi kadab. Sallallahu alaihi wasallam qad baqiya faqad kadab. Yang punya jubah Nabi kadab. Sallallahu alaihi wasallam a'ni 'asahu mawjud الآن فقد كذب. من زعم أن قميصه صلى الله عليه وسلم الآن موجود فقد كذب. لا أقولها أنا. بل قال. Ini ulama Madinah wahai putra. أواخرهم بعض المؤرخين في القرن الماضي بحث كل ما نسب له من آثاره فأثبت أنه لا يصح منها قبول. إذن أيها المسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بكتاب dengarkan itu putra, ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع حديث رسول الله، اقرأ حديث رسول الله، تفهم في حديث رسول الله وأسمائه ومعانيها، ثم بعد ذلك اتبع ما علمت وحب. Yang punya bisnis air berkah itu Habib. Mau tak buktikan air berkah milik Habib yang dicelupin rambut-rambut Nabi itu Habib. Habib sini punya, Habib sana punya, Ustadz sana punya, Ustadz sini punya. Itu ya, ini sudah diumumkan oleh ulama Madinah. Siapa ya orang yang mengaku mempunyai rambut Nabi kadab, dia sedang berdusta. Siapapun orang dari kalangan ustadz, kiai, ulama, habib, kalau ngomong punya jubah Nabi itu kadab. Ini fakta. Ulama-ulama Madinah itu sudah bersepakat, di mana di situ terbaring, terkubur seorang kekasih Allah bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ingin membiarkan saudara-saudaramu muslim ditipu, berkedok agama mengatakan hadirilah ya atribut ini dikatakan asli. Kalau ngomong replika oke, tidak ada masalah. Replika rambut Nabi, replika pedang Nabi, jubah Nabi replika, boleh, silahkan, tidak apa-apa. Untuk mengenang sesuatu yang saat itu melekat kepada Nabi, boleh. Itu namanya bukan pembodohan, itu namanya education. Ini loh kurang lebihnya pedang Nabi, jubah Nabi, bentuk sandal Nabi itu boleh. Tapi kalau dikatakan ini asli dan tidak akan memiskinkan Anda hanya dengan 50 rupiah, 50.000 untuk warga biasa, 25.000 untuk pelajar. Kalau memang Anda cinta dengan Nabi, hadirilah. Uang itu tidak akan bikin miskin Anda. Kalau Anda tidak menghadiri, bagaimana Anda akan mendapatkan syafaat? Itu namanya pemaksaan, itu namanya pembodohan, itu namanya pemerasan berkedok agama serta dibalut dengan kedustaan. Begitu putra ya, oke. Ayo naik, Bahari putra, jangan jadi pengecut dong. Jantan dong, berikan keterangan yang jantan dong, biar Anda juga paham, gitu loh. Sepandai apa Anda mengetahui ya
tentang Islam ini seperti apa? Apa yang Anda bisa buktikan ke skincare? Lah kan yang ngomong yang punya rambut kan Rizik. Rizik kan yang ngomong. Makanya kalau dia ngomong punya rambut, ya sudah pakai rambutnya Nabi. Kan seperti itu. Gimana sih Putra? Kenapa kamu tolak terus? Ya wes asal ndelok skincare wae diblokir, ngapain? Takut ya sudah, ndak usah kok di sini. Takut kok di sini. Asal ndelok. Wes dibantu tap-tap layar wae yo.